Lalu yang selanjutnya, macam-macam hadas dan cara menyucikannya. Hadas dibagi menjadi dua, yakni hadas kecil dan hadas besar. Kita terkena hadas kecil apabila mengalami atau melakukan salah satu dari empat hal ini. Pertama, yakni keluar sesuatu dari kubul dan dubur, ya. Apabila kita habis buang air kecil atau buang air besar, nah itu kita dalam keadaan hadas kecil. Yang kedua adalah hilang akal, ya. Hilang akal bisa pingsan atau di sini contohnya tidur. Nah, tidur kan pasti kita hilang akal kita tuh. Nah, makanya habis tidur, yang sebelumnya jika sudah berwudu, maka wudunya batal. Maka dari itu nanti bersuci lagi. Yang ketiga adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ya, di sini bukan muhrim, mahram. Yang bukan mahram. Yang keempat adalah menyentuh kubul, ya, yang laki-laki ataupun yang perempuan menyentuh kubul kemaluan kalian dan dubur dengan telapak tangan, ya, menyentuh bagian kemaluan kita dengan telapak tangan. Cara bersuci dari hadas kecil ini dengan berwudu, ya, dengan berwudu. Apabila tidak ada air atau karena suatu hal, maka bisa dengan bertayamum menggunakan debu yang suci. Yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar, kita terkena hadas besar apabila kita mengalami salah satu dari 6 perkara di bawah ini. Yang pertama, berhubungan suami istri. Yang kedua, keluar mani. Yang kedua, keluar mani secara sengaja ataupun tidak disengaja. Ketiga, haid, ya, bagi yang perempuan. Yang keempat, melahirkan. Yang kelima, nifas. Yang keenam, meninggal dunia. Jika kita meninggal dunia, maka kita harus dimandikan. Cara mencucikannya adalah dengan mandi wajib, ya. Nanti di akhir ada tutorial bagaimana cara mandi wajib, yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apabila tidak ada air atau karena suatu hal, karena keadaannya kekeringan atau musim kemarau, maka bisa dengan tayamum menggunakan debu yang suci. Nah, ini bagi perempuan, ya. Kalian harus tahu, perempuan mengalami peristiwa khusus yang tidak dialami oleh laki-laki. Jadi ini buat perhatian aja buat perempuan. Seorang perempuan mengalami peristiwa haid, nifas, dan terkadang istihadah. Istihadah ini bisa dikatakan sebagai darah penyakit, ya. Darah yang keluar dari sebagaimana normalnya yang dikeluarkan oleh perempuan, yakni haid dan nifas. Darah yang keluar dari rahim, ya. Haid keluar dari rahim, nifas juga keluar dari rahim. Ada 3 macam, ya, darah perempuan yang keluar dari rahim. Yang pertama haid, kedua nifas, ketiga istihadah. Yang pertama darah haid. Nah, darah haid, ya, yaitu darah yang keluar dari rahim perempuan dalam kondisi sehat atau normal, ya, haid. Adapun ciri-ciri secara umum adalah darahnya kental, hangat, baunya kurang sedap, bisa warnanya hitam, merah tua, kemudian secara berangsur-angsur menjadi bening. Biasanya perempuan yang mengalami haid mulainya pada umur 9 tahun, tapi rata-rata sekarang mengalami pada usia belasan tahun, ya, 10 sampai 12 tahun baru mengalami haid. Masa haid adalah sehari semalam paling minimal, paling cepat. Biasanya 7 hari, ya, normalnya 7 hari, ataupun paling lama adalah 15 hari
Kalau setelah 15 hari darah masih terus keluar, maka darah tersebut merupakan darah istihadah atau darah yang kurang normal. Disebutnya darah penyakit. Perlu diingat bahwa perempuan yang sedang haid tidak boleh melaksanakan sholat, puasa, membaca dan menyentuh Al-Quran. Ingat ya, kalau kita di Al-Quran ditulis la yamassuhu illal mutahharun. Ataupun tawaf ya. Tawaf ini mengitari Ka'bah. Lalu berdiam diri masjid, iktikaf tidak boleh. Berhubungan suami istri dan cerai dari suami. Nah, ini yang harus perlu diketahui oleh perempuan. Nifas dan istihadah. Tadi kita sudah membahas tentang haid, sekarang kita membahas tentang nifas dan istihadah. Nifas adalah keluar ya, darah yang keluar dari rahim perempuan ketika melahirkan ya. Sesudah melahirkan banyak darah yang keluar, nah itu adalah darah nifas. Setelah kosongnya rahim dari kehamilan ya, ketika bayi yang dikandung sudah keluar, nah, itu adalah darah nifas. Meskipun hanya segumpal darah ataupun sedikit atau banyaknya darah yang keluar, itu juga namanya nifas. Ada yang hanya 1 tetes, keluarnya sehari atau 2 hari. Rata-rata perempuan mengeluarkan darah nifas selama 40 hari. Antara 40 hari ya, jadi lamanya dari setelah melahirkan dia selama 40 hari mengalami nifas. Dan paling lama adalah 60 hari atau 2 bulan. Adapun cara mandi wajib untuk perempuan yang nifas sama sebagaimana mandinya haid. Jadi habis haid mandi, habis nifas juga mandi. Yang berbeda adalah ketika seorang perempuan mengalami istihadah. Nah, istihadah ini darah yang keluar dari rahim perempuan tidak pada hari-hari haid ataupun nifas, yakni keadaan tidak normal karena suatu penyakit. Darah istihadah ada 4 macam, yakni darah yang keluar dari rahim perempuan kurang dari masa haid, artinya tidak normal waktunya atau masa haidnya tidak normal. Yang kedua, keluar lebih daripada masa haid. Yang ketiga, keluar sebelum usia haid ataupun setelah masa menopause. Ya, biasanya sebelum usia haid. Jadi sebelum 9 tahun udah keluar darah istihadah. Nah, darah biasanya itu disebut darah istihadah. Ataupun setelah masa menopause ya. Menopause ini seseorang sudah berhenti haid. Sudah berhenti haid tapi dia masih keluar darah. Nah, itu bukan darah haid, tapi itu adalah darah istihadah. Yang keempat adalah keluar lebih lama dari maksimal masa nifas. Artinya sudah sampai 70 hari masih keluar darah. Nah, itu berarti darahnya berpenyakit. Seorang perempuan yang mengeluarkan darah istihadah tetap harus melaksanakan sholat dan puasa. Berbeda dengan haid dan nifas. Ya. Karena haid dan nifas adalah dalam kondisi normal. Tetapi istihadah adalah darah yang keluar karena penyakit. Apabila hendak sholat, maka dibersihkan dulu darahnya pakai pembalut, kemudian diambil, kemudian bersuci dengan air wudhu. Itu caranya ya. Nah, bagaimana cara toharoh? Tadi ya, sebagaimana sebutkan, toharoh itu bersuci. Nah, apa saja sih bersucinya? Nah, yang pertama adalah mandi wajib. Yang kedua adalah wudhu, yang ketiga adalah tayamum sebagai pengganti mandi wajib dan wudhu. Adapun sarana yang dapat digunakan untuk toharoh atau bersuci yakni air, debu, dan batu.
Tapi awalnya jika ada air, maka airlah yang dipakai. Nah, jika tidak